Istiqomah dalam kajian kitab fikih Muqarron, kitab fikih Rubu' Ubudiyah. Mudah-mudahan niat baik kula lan panjenengan sami kita semua masuk dalam salah satu hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan min majlisil ilmi khairun min alfi rakaatin. Duduk-duduk kita dalam rangka untuk mencari ilmu jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sehingga memang al-istiqomah sakilatun, istiqomah ajek kontinu itu memang berat. Tapi kalau mau mengistiqomahkan amalia kados ngeten, iso menjadi akan muncul menjadi beberapa karomah kemuliaan. Jadi iki wau kula mboten jamin jam segini jiwa dan raganya sudah bisa duduk di sini, karena jam 5:10 itu masih di depan komputer. Piye carane? Akhirnya saya tadi naik patas ngoten nggih, jadi mengudara terus sepeda motor niku tanpa berhenti ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu-ibu ingkang kula hormati, kalau hadis-hadisnya sudah jelas nggih. Jadi saya tidak membuat aturan atau pemahaman baru. Kalau sudah melebihi dari kebiasaan warna-warna darah haid yang sudah diketahui, maka bukan haid lagi, tapi itu istihadho. Yang kemarin yang panjangnya hadisnya kunna la na'uddul kudrota. Kami tidak diperbolehkan untuk menganggap al-qudroh, cairan keruh yang kekuning, wasufrota dan kekuning-kuningan, ba'dat tuhri, setelah sudah dianggap suci. Nah, setelah dianggap suci itu Bapak Ibu-ibu berarti benar-benar yang sudah mempunyai kebiasaan. Kalau jenengan punya kebiasaan ibu-ibu yang 6 hari, kelebihan daripada 6 hari wong sudah mu'tadda mumayyiza zakiron waktan, seorang wanita yang sudah mempunyai berapa hari kebiasaan haidnya, waktu, ingat waktunya, harinya dan macam-macamnya, melebihi daripada kebiasaan itu. Kalau warnanya agak kudrota, hanya agak keruh, wasufrota, kekuning-kuningan, itu bukan haid, tapi napa? Istihadho, darah kecapean atau kotoran biasa. Nah, dulu saya sudah menyampaikan ulama berbeda pendapat dan pendapatannya masalah bagaimana hukumnya jika wanita dalam kondisi istihadho terus kikuk lah itu. Menurut Imam Syafi'i tetap dilarang, bukan hanya makruh tapi haram dilarang. Tapi menurut imam yang lain, sebagian yang lain termasuk Imam Hambali, hanya makruh. Ngoten. Daripada dikhawatirkan laki-lakinya malah yang enggak nakal dan seterusnya, itu asumsi spekulatif. Tapi yang penting tetap harus nunggu benar-benar suci, karena di Al-Qur'an garis besarnya fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah wanita itu ketika dalam kondisi haid. Ngoten pun. Nah, sekarang sudah dianggap cukup nggih. Sekarang bagaimana? Wa yakhrumu bil haidi, larangan bagi orang yang haid, wan nifasi, dan orang yang nifas, wanita yang nifas, sama niyatu as'a. Berarti ini untuk wanita yang sedang datang bulan dan nifas, ada 8 larangan. Yang pertama as-sholatu. Setuju nggih Bu? Nggih. Jadi dalam kajian ini harus kita tegaskan, memang ibu-ibu tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Enggak pernah saya bilang begitu, termasuk fikihnya juga enggak ada larang perintah mengqadha sholat. Tapi harus saya perjelas lagi, harus diingat-ingat detik-detik mau datang dan detik-detik mau berhenti. Kan dulu sudah saya pakai contoh, jenengan mau sholat zuhur, jam berapa zuhur? Jam 11:30 nggih. Lebih
10 ngoten. Rencana zuhurnya jam 1. Samboten Bu? Samboten zuhur jam 1. Ternyata jam setengah 1 datang bulan. Maka zuhur yang ini tadi loh, itu tetap wajib diqodho besok kalau sudah suci. Yang zuhur ini aja. Terus ada orang Pak Ustadz Indonesia bilang nggak ada sholat qodho di Arab. Iya di Arab, soalnya di sana on the time, krungu adzan semua aktivitas berhenti termasuk WA-han. Lah ibu-ibu dijak sholat nang mangkat ke masjid ditinggal WA-han, masak kanggo suami tetap nggak bisa dipakai alasan masak untuk suam. Nek ditanya terus, emangnya nggak ada waktu lagi sebelum dan setelah sholat? Kalau ditanya gitu terus, nggak rampung nanti. Ngono. Apa maneh jenengan nek sholat jujur mawon nggih? Kalau sholat zuhur sendirian setengah jam, wong kula mawon dereng pernah sholat zuhur sendirian setengah jam. 20 menit, 15 menit. Semakin kita jujurkan 5 menit sak ndungoi. Ya Allah sugiyo setengah rolas lebih 10 adzan ke jam setengah 1. Niku logikanya paling gampang. Berapa menit nih? Setengah berarti 50 menit. 50 menit dikurangi 5 menit kejujuran kita sholat tadi tinggal berapa? 45 menit. Berarti ada waktu 45 menit jeda selangnya waktu itu. Ngoten nggih, sama detik-detik mau suci dijelaskan malih mboten? Nggih, oh mboten. Jenengan wah hari ini adalah hari ke-7, hari terakhir datang bulan. Nanti malam Bapak ngersake mboten Pak. Sama hari ke-7 ini. Tapi aneh, nggak tahu sejak hari ke-7 jam 1 pagi menjelang subuh kok sudah berhenti. Wong jenenge ibu-ibu gegek engko metu neh. Akhirnya nggak mandi, akhirnya nggak sholat terus sampai jam 7:08 nggak sholat terus, nggak mandi duhur. Ini kan pas hari ke-7 gegek engko metu neh ngono. Akhirnya sampai duhur tip bener nggak keluar. Nggih, berarti ngodonya mulai napa? Sopo? Jangan langsung engko sore wae karo mandi karo sholat asar sekalian mandi. Masih banyak iya sing sering pengajian kaya ngene. Nggih, sing mboten pur pengajian ya sekalian aja wong hari ke-7 kan sik sore engko. Niku mboten ngoten, Pak. Niku detik-detik mau suci ngoten. Makanya kita sepakat enggak usah dibahas larangan bagi orang yang haid dan yang nifas. Memang enggak usah sholat, sepakat. Tapi kullu am mustasnayatun, segala sesuatu yang bersifat umum ada pengecualian. Nggih, niku ada lek spesialis cara ilmu hukumnya dan seterusnya. Pun yang kedua wasaumu, dilarang poso lho. Dari sini mawon lho jenengan bisa ngenalar. Lah iya kok iso ibu-ibu kalau pas datang bulan pas bulan Ramadan datang bulan wajib puasa mboten Bu? Mboten, tapi kok anehnya wajib mengqadha puasa. Berarti qadha salat lebih ada. Kok ngono? Wong lebih penting salat kok. Logika mafhum mukhalafah dibalik. Sholli qaiman. Enggak bisa salat dengan berdiri, suruh napa? Faqaidan. Salatlah dengan duduk. Terus sampai tidur berbaring, tidur miring, terus sepakai isyarat mata dikejar terus. Tapi nek poso kok aneh. Wong poso ketika orang datang bulan wajib mengqadha,
tapi kok masih bisa ditawar lho puasa niku. Napa? Bagi orang yang sedang pikun nggih, tua rentah yang sudah sakit-sakiten tua rentah dan pikun pisan haram ngoten, maka wajib cukup membayar fidyah. Kan iso ditawar. Tapi kenapa jenengan kok mboten nawar ketika pas puasa, mboten angsal puasa gara-gara haid, tapi di lain hari wajib mengganti, namanya qadha poso. Niki saged digawe analisa, makanya salat qadha niku ada. Ngoten, salat jenisnya kan 5. Ada, niki lho ada, krungu adzan langsung. I'adah mengulang. Ini harus dihafalkan jenengan. Terus yang ketiga qadha, nek mengulang niku waktunya sama, jenisnya sama. Gara-gara sholat sendirian, wah ono jamaah, tak sholat berjamaah lagi lah, sholat ngulang. Ya ada, nggak apa-apa. Nggih malah lebih baik, soalnya statusnya berjamaah. Terus yang ketiga qadha nyaur, nambeli bolong-bolongi. Nggih. Terus maaf, ada orang yang mengatakan sholat wajib yang sudah terlanjur bolong, tertinggal koyok teledor, sembrono dengan detik-detik datang bulan wau, cukup ditambal dengan sholat nggih mboten saged. Nggih, wong kain ini enggak ada kok dijahit. Nggih. Paham nggih? Jadi sholat fardu niku adalah kain utuhnya, sholat sunahnya niku cuma benang untuk menjahit yang robek. Gimana bisa untuk jahit wong kainnya enggak ada? Andekan 1 5 waktu atau 3 waktu itu berupa kain, yo enggak bisa dijahit. Nah beda niku, makane nek kula mboten kula niki, menurut pendapat para fuqaha terutama Syafi'iyah ada sholat qadha. Nah sing dihafalkan sekarang cuma 2, jamak karo qosor. Jamak niku ngumpulkan, qosor niku ngringkes. Jadi sholatnya diringkes tapi ndungone maksimal, ya Allah pajero nggih sugiyo ngono pun. Terus wa qiraatul Quran, menyentuh mushaf membaca Al-Qur'an. Oh niki pun kula balik-balik saya sampaikan, kalau jenengan membaca Al-Qur'an niku yang murni 30 juz yang tidak ada terjemahannya. Kalau di Android mboten usah ditanyakan dalile. Nggih nek jenengan taruh di luar kamar mandi gara-gara ada Qur'annya, nanti napa? Nggih hilang, keluar dari kamar mandi, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi nek ngeten niki masih ingat kula 2 pertemuan yang lalu nggih. Tapi nek dibatin boleh. Nek diajak yasinan, enten yasinan mboten ibu-ibu teng mriki. Tahlilan minum mboten enten. Nggih, nek yasinan boleh tapi ijraul Quran dibatin. Niku sudah 2 pertemuan yang lalu membaca. Terus wa massul mushafi wa hamlu, mendemok napa? Menyentuh masul wa massul mushafi, menyentuh mushaf, wa hamlu dan membawanya. Ini kayaknya sudah pernah ada yang tanya dulu masalah bab toharo nggih. Jadi membaca Al-Qur'an itu memang bukan kok berdosa ketika enggak punya wudu, selama bukan hadas besar seperti haid dan nifas. Kalau hanya enggak punya wudu hadas kecil itu boleh, cuma pahalanya berkurang. Sing pakai wudu 1 huruf pinten 100 kebaikan, gara-gara enggak punya wudu 1 huruf cuma 10 kebaikan. Itulah hebatnya Quran. Moco dianggap beribadah, moco tok lho niku. Makanya apa-apa itu kalau sudah dibacakan Al-Qur'an nggih menjadi baik. Orang mau meninggal dibacakan Quran nggih baik. Mau akad nikah dibacakan Quran nggih
baik. Acara wisuda baca Quran nggih baik. Napa malih? Tasyakuran, akikoan, khitanan, maca Quran dulu nggih baik. Cuma satu Al-Quran itu yang nggak boleh dibaca dalam acara apa? Perceraian. Nggih, jenengan cek hadirin wal hadirat. Sebelum acara perceraian dimulai, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ini nggak bakal. Nggih. Semoga dengan bacaan Quran ini perceraiannya barokah. Nggak ada, pokoknya mesti nggak ada. Mesti jiku tok, nggih. Bukan kok membaca di kamar mandi, ngotot, tapi membaca pas di acara perceraian. Jadi Quran itu semuanya bagus dibaca. Makanya kita juga khawatir ada orang tua mau meninggal baca Quran boten saged. Anak di TKK TPK pinter-pinter maca Quran, malah orang tuanya mau meninggal, cucunya nggih mbay mboten angsal. Kula riyin awal-awal nikah nggih dereng sibuk banget tahun 2006 2007 nggih. Kula wis nglongso didatengi orang nangis-nangis, enten nopo Pak? Mboten usah kula sebut namine nggih wong niki direkam. Tapi estu kula mboten ngapusi. Pak, simba kula kok sejak jam 4 subuh sampai jam 8. Gono nggak ada yang bisa maca Quran. Kula ngoten, akhire kula mboten maca Yasin. Jadi niku enten teng kitab I'anatut Thalibin Sarah Fathul Muin, kalau ada orang kok angel dicabut nyawanya, niku kan tambah mesake. Niku bacakan surat Ar-Ra'du, ngoten nggih? Surat Ar-Ra'du nggih, Al-Petir. Niku juz 13 surat ke-13. Sambil jenengan pegang jari kelingking kirinya. Nggih. Mesti caspleng. Belum sampai khatam nih lho, langsung meninggal. Niku bukan kula karena barokahnya wong niku ada di dalam kitab I'anatut Thalibin, apal kula sampean Sarah Fathul Muin. Termasuk resiko jadi Pak Ustadz, kula pernah jam 1 pagi pernah, jam 11 pernah, jam 3 pernah. Untung mboten pas ngapa-ngapain. Paham mboten niki? Paham mboten? Ditelepon malam, Pak Ustadz nembe selo nggih pripun niki saged teng Sarjito, tahu teng rumah sakit niku panti rapih, tahu sing kula waos niku napa surat Ar-Ra'du. Ada yang sejak maghrib sampai jam 1 enggak meninggal, tak bacakan. Nah niki direkam nggih, nggak pengen pesene kiai kula, ojo nrimo amplop gara-gara kuwi ndongake wong lara nemen. Ngoten meniku tok nggih sampe sakniki. Nggih, adoke napa tau nang daerah Candi Gebang niki direkam nggih. Kula mboten purun kok niku jam pinten niku? Jam 3 menjelang subuh. Meskipun orangnya kenal mboten purun. Suatu saat kula teng rumah sakit niku dipeksa, Ustadz jepelain, alhamdulillah Pak Ustadz. Kula teng parkiran, bapak kula, ibu kula pun meninggal. Kula diamplopi Pak, nggih. Mboten, pokoknya mboten kula ikhlas Bu, mboten. Dipeksa, dilebokke jaket, nyampe rumah ilang kok niku 2 kali gitu niku. Nggih ilang, ya kula gelek nunggu to Pak. Tenan iki mboten kok saru mboten ngoten. Dipeksa mancene paling mesake bengi-bengi jam 1 bang dipeksa. Mboten Bu, mboten. Kok kula kinten pun dipeto tapi kok kaya dipeksa mau ya ngono. Nyampe rumah lho ilang tenan niku 2 kali. Berarti kiai kula niku sakti. Pokoke aja nrimo, dipeksa lho ilang tenan. Ya enggak tahu nih koyo ngene iki ngeten iki mboten ngerti nek kaya pengajian. Ngoten nggih. Pun. Yang kelima sekarang wadukhulul masjidi, melbu masuk masjid. Nah niki enten hadisnya api. Jadi ngeten, ibu-ibu yang datang bulan sedang haid dan nifas itu sebenarnya tidak diharamkan atau tidak dinajiskan. Nek masuk tok boleh, yang enggak boleh suwe.
logikanya. Makanya wong dilarang sholat kok olopo neng masjid suwe. Makanya ibu-ibu yang ikut pengajian lama duduk ini otomatis nggak usah dibahas karena sudah otomatis ikut sholat. Fikih itu bisa dinalar. Tapi ada orang yang ngeyel, makanya kalau pengajian selain pengajian habis sholat sampai sholat berikutnya datang atau taruhlah pengajiannya itu habis asar, memang sing sae niku serambi jaga-jagani sing datang bulan sing apik niku ngoten. Tapi nek kepeksa masuk masjid biasanya otomatis itu yang sekaligus sudah sholat, artinya sudah nggak ada larangan untuk sholat, berarti tidak khair. Nah niki hadisnya. Tapi in khofat talwisu, jika takut jatuh, nama jatuh napa niku darahnya. Nah, terus ini dibantang ini kan zaman Rasulullah belum ada napa pembalut Laurier normal ini merek-merek ini nggih merek kula mboten apa merek-merek wong jarang ndamel nggih. Apabila niku takut jatuh ngoten, tapi kan zaman Rasulullah belum ada pampers pembalut, maksudnya belum ada pembalut. Berarti kalau sudah ditemukan pembalut, boleh dong wanita masuk masjid, tetap boten angsal. Karena para ulama fuqaha sepakat jika hukum Islam itu hanya mengacu pada ilat penyebab, ilat hukum. Kenapa saya bawa payung? Karena padahal tidak hanya ketika hujan bawa payung, kadang-kadang kan panas. Kenapa zaman Rasulullah wanita dilarang masuk masjid? Talwisu, jika khawatir jatuh. Kan sudah ditemukan pembalut. Apabila ilat hukumnya sudah ketemu penyebab, maka hukum Islam akan hilang tersendirinya oleh umat Islam itu sendiri. Pokoknya mboten menajiskan ibu-ibu. Wa illa apabila tidak dikhawatirkan untuk jatuh, berarti sudah pakai pampers atau pembalut. Fayahrumu, tetap haram alaiya, atas wanita yang sedang haid dan nifas tadi itu al-maksu, duduk lama. Maksu niku nek kula praktekan ngeten iki lho, kayak jenengan iki lho. Maksu. Nggih. Nek duduk suwe mboten angsal, makanya sekarang ada pembalut namanya maksi. Paham mboten niki? Nggih. Kula niku apalnya niku dereng lami gara-gara nyonya istri saya itu nelpon, "Ya, mendadak tamu yang minulya datang." Oke, ayah mampir ya, tapi bilang yang maksi. Tak apalkan. Nah, angel ngapalkan niku daripada ngapalkan tak kita ini. Kula bagian beli mana ya yang bagian yang maksi itu yang mana? Oh anu Pak, yang maksi itu yang bersayap. Oh itu mbaknya yang samping saya. Ini loh Pak yang maksi. Ukurannya apa? L. Untuk siapa? Istri saya. Bukan istri saya tapi istri saya. Ternyata walaya juzu bil muksi, nggak boleh terlalu lama diam. Jadi maksi niku juga ternyata tiru-tiru nggih niku kitab niki. Maksi niku artinya nggak boleh duduk lama diam. Tapi nek masuk tok watarot dudufi termasuk mondar mandir yorono yorini. Sapa ngerti lama-lama jatuh. Tapi nek la majarrotad dul, tidak hanya ketika, tapi nek masuk tok bener-bener murni masuk boleh. Nah, dalilnya ada katanya oke. 5 rawahu Abu Daud, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu
Dawud hadis nomornya 232 kali atus tigang doso kali atau 232 an Aisyah tadi pun ceritake dengan sanad awal Aisyah mangke Aisyah mundur nggih kan wau telat nggih radhiyallahu anha radhiya muga-muga paring ridho Allah sapa Allah semoga Allah memberikan ridho anha kepada Aisyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dipun ceritake dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala la uhillul masjidah saya tidak membolehkan tak menghalalkan kamu masuk masjid wahai Aisyah li haidin bagi orang yang haid wala li junubin dan tidak bagi orang yang junub. Jadi la uhillu tidak diperbolehkan orang yang haid dan junub masuk masjid. Ini kan sudah jelas. Lu ngoten niku sering Bu mungkin ngeriki mboten wani tanya atau jangan-jangan wis gak usah tanya lah. Kula pernah diserbu ibu-ibu kan zaman Rasulullah nggak ada pembalut. Walah nek ngoten terus poso-poso iso-iso nggak ada orang yang puasa. Sudah pernah saya sampaikan bab puasa tentang ibu hamil dan menyusui. Besok-besok menjelang Ramadan mawon paling sudah nyampe situ nanti menjelang Ramadan. Biar temanya ini nggak hilang. Jadi nek masuk tok nggak masalah, tapi nek suwi menurut niki lho mboten angsal. Kok ngono? Hadisnya yang kedua an Aisyah radhiyallahu niki riwayat Imam Muslim marwahu Muslim. Jadi hadis niki separuhnya fikih, separuhnya hadis. Marwahu Muslim sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 298. An Aisyah radhiyallahu anha dipun ceritakan dari sanad Aisyah garwani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalat Aisyah ngendika ngeten qala berkatalah li kepadaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujuk-ujuk Rasulullah berkata memerintah kepada Aisyah. Aisyah dalam kondisi napa? Kondisi apa? Datang bulan. Meskipun dalam kritik hadis Aisyah itu dinikahi umur berapa? Mboten 8, mboten 9. Malah ada yang bilang pas 7 atau 6 tahun malahan. Tapi dereng langsung digauli. Menurut ceritanya loh. Jadi intinya niki kasusnya adalah Aisyah tanya ke Rasulullah, Aisyah dalam kondisi datang bulan. Hadis yang kedua Kola pas Aisyah datang bulan, kola berkatalah li kepadaku sapa Rasulullah. Ujuk-ujuk Rasulullah menyuruh atau berkata kepadaku, nawilini. Napa? Nawilini. Aisyah, tolong ambilkanlah untukku al humrota. Humron niku sajada minal masjidi tolong sajadaku telah tertinggal di dalam masjid, tolong cukupkan apa ambilkan nggih. Fakultu akhirnya Aisyah matur menimpali menjawab inni khaidun Rasul inni khaidun sesungguhnya saya haid. Haid. Saya haid ya Rasul. Faqala dijawab oleh Rasulullah inna haidotaki. Terkenal hadis ini. Sesungguhnya datang bulanmu, haidmu wahai Aisyah, laisat fi yadiki. Tidak mengurangi kewajibanmu untuk tak suruh masuk ke masjid untuk mengambil sajadah. Sini bilang handphone wau. Berarti nek handphone inilah yang namanya kias analogi. Suatu saat ada yang disuruh suaminya ngambil HP di dalam masjid. Lah ini yang boleh dikiaskan. Nggih. Wah, HP ku tertinggal Alapa enggak ngira hilang wong HP merek Samsung aja kok. Kan bukannya mau HP Samsung. Tolonglah sayang ambilkan
nggak apa-apa. Berarti nek masuk tok boleh. Yang nggak boleh bener wala yajuzu bil muksi, nggak diperbolehkan duduk diam suwe terus pengajian terus guyu-guyu wong ustadznya lucu. Enggak, Kang. Kejadian betul. Pernah akhirnya takmirnya ngepel. Lu tenan niki mboten kula mboten ngapusi wong dereng wong kula niku pun pernah dicurhatin ngapa niki marbotnya merah nih, merah itu berarti darah head. Artinya apa? Sak sayap-sayap pun sak maxi deluxe, ngoten nggih? Super maxi, super deluxe, ngoten nggih. Tetep nggak jamin, kadang-kadang aman, iso-iso si melebar ke ke batas teritorial. Ngono. Makanya sekali lagi sebenarnya bukan menajiskan ibu-ibu, bukan, ini aturan. Ngerti nggih? Jadi meskipun sudah ditemukan apa? Pemfalu, napa? Tetap boten angsal sholat, soalnya masuk masjid dan sholat itu terkait terkelindan. Anane nggak boleh diam lama-lama di masjid, soalnya ibu yang datang bulan ini sudah dilarang sholat, makanya nggak boleh duduk lama-lama. Tapi nih masuk tok boleh, nganterkan anak TPA nakal ya anakku iki, ayo to nak minta ditunggoni sedilut 5 menit nggak apa-apa. Nggih. Terus watawafi dan tawaf, makanya ada tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7, makanya ada napa? Pil anti head. Mboten paham? Pil anti head niki sudah pernah dipakai Baksul Masail tahun 90-an lebih, sudah lama. Intinya boleh hanya dipakai, malah bukan umroh, tapi ada yang mengatakan tetap untuk lil ikhtiyat, antisipasi. Umroh juga diperbolehkan lah, bukan hanya haji. Haji, orang yang berangkat haji termasuk istri itu boleh mengkonsumsi napa? Pil anti head. Soalnya khawatir pas wayai tawaf datang bulan, kan eman-eman mesake wong ngantri ini sudah lama. Tapi ada pengecualian untuk hanya haji plus dan umroh tadi, jika dengan syarat bener-bener sudah ngantri juga umrohnya mesake. Ngoten. Nek poso mboten angsal. Ngoten nggih? Jenengan pengen biar poso Ramadan itu komplit mengkonsumsi bukan hanya makruh, malah haram. Setelah diteliti bahaya. Kalau darahnya itu tidak keluar, kan itu benar-benar mengkonsumsi pil anti head. Dereng pernah dengar jenengan namanya pil anti head. Ini boleh, biar boleh tawaf. Nek selain dalam rangka tawaf haji tetap haram, dilarang. Mboten angsal. Berarti nek poso datang bulan yo alhamdulillah oleh diskon. Ngono nggih? Tapi kan bapak iso, besok kan yo nyaur, ngoten biasa ngoten. Nek kalau ayah jangan kepingin ya aku nggak poso, nggak pernah kepingin. Paling yo nyaur toh besok, ngoten mawon gitu. Enggak, jadi poso pun sekedik balik, nggih. Terus biar besok bisa kita langsung bab tentang sholat, nggih. Terus wal wat'u niku kiku sudah jelas nggih niku dalil nggih. Nggih. Pokoke niku enggak usah dibahas nggih. Wal istimta'u ma baina surrati war rukbati, yaitu juga termasuk larangan juga dalam arti antara pusar dan lutut. Intinya kalau cuma ya kayak membelai terus cium dan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sumber-sumber yang ada larangan itu enggak boleh. Al-Quran enggak boleh diterjang. Soalnya fa'tazilun nisa'a fil mahid, jauhilah wanita itu ketika datang bulan. Soalnya nopo?
darah haid setelah ada penelitian dari orang non muslim di luar negeri sana, darah haid dikumpulkan terus disiramkan ke bunga, bunganya layu, berarti wanita itu memang mengandung racun. Makanya wanita itu nggak boleh diracun, apalagi dimadu. Nggih Bu nggih? Nggih, Mbak Tio ada pertanyaan monggo? Nggih monggo. Satu aja monggo, mboten napa Ibu? Nggih. Besok kalau yang larangan junub itu ya hampir mirip dengan larangan. Makanya kita harus ngeloncati mana yang mirip-mirip hampir sama. Ngoten nggih? Jadi kami anggap cukup yang namanya tema masalah suci. Karena suci tohar ini kalau kita nggak lulus gawat, nanti ibadahnya juga tidak sah, kan ngoten nggih. Jadi mulai besok babnya saya membawa kitab yang lain lagi nanti biar ada perbandingan, ada wawasan baru. Monggo, nggak ada pertanyaan ini? Oh berarti dilanjutkan terus. Oh sudah nggak akad semua toh. Piye toh? Oh enggak, apalagi bapaknya. Nggih, jadi niku. Tapi kok anu Pak, enten sing semangat. Yo lho, aku yo kadang-kadang ngono ya, Mbak, ngono mau. Nggih, tapi bisik-bisik ngoten nggih. Bon nggih. Jadi intinya ngoten, mudah-mudahan sekilas yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada wawasan baru bagi bapak ibu-ibu semua, amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq wal musta'an wa ilaihi tuklan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.